Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dea Putri Dewi, NPM 22111134431339. Saya dari kelas manajemen 03 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang materi ekonomi Islam. Sistem ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi kapitalistik, yaitu manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi sosialistik, yaitu tidak mengakui kepemilikan properti pribadi. Alat-alat produksi dikuasai dan dikontrol oleh negara. Terus yang ketiga ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang kelima, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian adapun prinsip ekonomi Islam, yang pertama melarang masyir. Masyir adalah suatu tindakan perjudian. Yang kedua larangan garar. Garar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga larangan melakukan hal haram. Haram yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda. Larangan zalim yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Yang kelima, larangan iktikar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang. Yang keenam, larangan rib, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan. Ciri-ciri ekonomi Islam, berikut ini merupakan ciri-ciri ekonomi Islam yaitu pertama, hak individu diakui namun diberi batasan. Kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Ketiga, hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau doruriyah. Kemudian ada pun ruang lingkup ekonomi Islam. Yang pertama ada bai, kedua akad, ketiga sirka, keempat mudharabah, kelima muzarah, keenam musakah, ketujuh murabahah, kedelapan khiyar, 9 ijarah, dan ke-10 istisha. Selanjutnya ada sumber ekonomi Islam. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang, diharamkannya riba dan diperolehkannya jual beli. As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai khazanah, aturan perekonomian syariah. Di antaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat, dan memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral, dan berprinsip untuk melarang suatu tindakan perjudian, penipuan, dan larangan melakukan hal haram yang dapat merugikan orang lain. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan saya dalam mempresentasikan materi tersebut. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.